Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 MHz Radio Day FM, saluran edukasi berkarakter. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat muslim yang rahmati Allah, pendengar radio dimanapun berada, di pagi hari ini, di hari Kamis, tanggal 3 bulan September 2020, kita kembali bisa menyapa sahabat muslim semuanya di program Kata Dokter. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita ada tema menarik nih sahabat muslim. Dan tentunya bagi sahabat muslim yang ingin berkonsultasi atau bertanya ya seputar materi nanti, nah ini menarik nih untuk kita simak sahabat muslim. Dan sahabat muslim, di program Kata Dokter pagi hari ini, pemateri kita adalah Dr. Bobby Arfan Anwar, SPJP. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kenali jantung Anda dan cara menjaga kesehatannya. Nah, kita mengajak sahabat muslim, pendengar semuanya untuk berinteraksi dengan kita melalui telepon di 0811 6656 876. 0811 6656 876. Baik, sahabat muslim, kita telah terhubung dengan pemateri kita. Mari kita sapa dulu pemateri kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alif. Nah, gimana kabarnya Pak Dokter? Alif, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terima kasih, jazakallah khairan kepada Pak Dokter Bobby Arfan Anwar yang telah meluangkan waktunya untuk kita di pagi hari ini, sahabat muslim. Dan tema kita adalah kenali jantung Anda dan cara menjaga kesehatannya. Nah, untuk kita langsung saja persilakan kepada Pak Dokter untuk memberikan materi di pagi hari ini. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga teruntuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik para pendengar DFM yang kami muliakan, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap kru dari DFM atas acara pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga memberi manfaat bagi semua dan amal tim dan semua yang terlibat. Baik, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan sama-sama mempelajari mengenai jantung kita sendiri dan bagaimana cara menjaga kesehatannya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu ini sampai saat ini penyakit jantung ini masih merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Memang pada kondisi wabah saat ini semua perhatian para ahli kesehatan terfokus kepada wabah. Akan tetapi selain wabah, penyakit-penyakit lain masih berlanjut begitu. Kami masih merawat pasien-pasien yang lain dan diantara pasien yang masih banyak dirawat saat ini adalah pasien penyakit jantung. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ini karena adanya peningkatan dan perubahan gaya hidup manusia modern. Maksudnya mungkin kita bisa melihat sangat berbeda kondisi sekarang dengan 10 tahun yang lalu. Semakin sehat sebenarnya, mungkin makin banyak kemudian kita semakin malas untuk bergerak. Ini berbeda dengan generasi bapak mungkin dan kakek kita zaman dulu yang mereka cenderung lebih sehat baik makanannya dan pola aktivitasnya. Ya. Dan kemudian pengobatan jantung sendiri, Bapak dan Ibu semua, merupakan pengobatan yang membutuhkan biaya yang besar. Ya. Dan kalau berdasarkan data sendiri, ya dari 10 penyebab kematian di dunia, ini memang datanya 2015 dan kurang lebih tidak berbeda dengan 2019, bahwa penyebab kematian nomor 1, ya qadarullah, bahwa yang pertama itu adalah penyakit jantung koroner.
Ini penyebab kematian nomor 1. Memang semuanya atas takdir Allah, dan berdasarkan keilmuan kedokteran ketika para ahli mendetailkan penyebab-penyebab kematian yang ada, maka yang pertama adalah penyakit jantung koroner, yang kedua stroke, kemudian infeksi pernapasan atas. Beberapa memang yang penyakit saluran nafas, yaitu dari COVID. Beban pemerintah sendiri dalam hal ini BPJS Kesehatan juga klaim mereka menunjukkan pada tahun 2016 bahwa 58,6% dari semua klaim yang dibayarkan itu adalah dari pembiayaan penyakit jantung. Bahkan negara menghabiskan 14,58 triliun untuk penyakit kronik ya, dan 58%-nya pada tahun 2016 dan kemungkinan tidak berbeda dengan 2019 itu dihabiskan untuk penyakit-penyakit jantung. Jadi kalau secara umum mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat banyaknya orang yang sakit jantung dan besarnya biaya yang dikeluarkan. Nah, sebelumnya kita harus mengenal apa itu jantung. Jantung, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan organ yang satu-satunya organ yang pertama kali berfungsi. Ia bekerja 24 jam non-stop dan bekerja sendiri tanpa kita instruksikan, ya, otomatisasi. Dan kita dapat merasakan kehadirannya tentunya. Kita merasakan jantung kita berdetak. Jantung kita, Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak menyadari bahwa setiap detik, setiap saat jantung kita ini bekerja. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa jantung kita tersebut berdetak kurang lebih 100.000 kali per harinya, dan ini non-stop selama 24 jam. Ya. Jadi kalau misalnya kita kembalikan ke fungsi dari jantung adalah ia berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelumnya, di mana lokasi dan posisi jantung? Jantung itu ada yang mengatakan di kiri, ada yang dibilang di tengah. Sebenarnya yang tepat, jantung berada di tengah. Ya, mungkin jika ada di antara adik-adik kita yang mendengarkan saat ini, ya, mempelajari anatomi tubuh manusia, bahwa jantung tersebut berada di dalam rongga dada kita, dilindungi dengan izin Allah, yang kuasa Allah, dilindungi oleh tulang iga kita, dan juga oleh otot-otot kita. Jadi dalam cangkang yang kita sebut dengan tulang iga. Ini memastikan bahwa jantung berada di dalam tempat yang aman, karena jantung merupakan organ yang sangat vital bagi seluruh manusia. Ya, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di tengah dada kita, akan tetapi sudutnya, ujung dari jantung tersebut dia lebih ke arah kiri, begitu. Bukan ke kanan ya, jantung bukan di kanan, tapi di tengah dengan condong ke kiri. Baik, kalau kita umpamakan jantung tersebut sama seperti hanya pompa air. Mungkin kalau Bapak dan Ibu semua punya pompa air di rumah, ya, kurang lebih sama seperti pompa air Bapak dan Ibu. Tetapi yang dipompakan oleh jantung adalah darah kita. Jadi jantung memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Ya, darah tersebut merupakan zat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa oksigen, ya, dan bahan-bahan makanan. Dan juga dengan darah tersebut dan dengan bantuan dari jantung, zat-zat sisa pembuangan metabolisme dari tubuh kemudian dialirkan ke organ tubuh yang lain seperti paru-paru dan ginjal untuk selanjutnya dibuang. Jadi zat-zat sisa yang beracun bagi tubuh seperti CO2 nanti dibuang melalui paru-paru. Sementara ureum, ya, dan zat-zat sisa toksik lainnya dikeluarkan melalui ginjal melalui air seni kita. Dan tahukah Bapak dan Ibu bahwa darah kita itu, jantung kita itu memompakan sebanyak 5 sampai 6 liter per menit. Berapa? 5 sampai 6 liter per menitnya. Jadi saat Bapak dan Ibu dan siapapun kita mendengar saya bicara saat ini, hitung 1 menit, maka jantung itu sudah memompakan 5 sampai 6 liternya darah. Ya. Dan kalau kita konversikan per hari, maka per hari tersebut ia akan memompakan darah sebanyak 7.200 sampai 8.640 liter per harinya. Masya Allah. Ini jumlahnya sangat besar, ya, sangat banyak.
Dan kalau agak lebih paham lagi Bapak dan Ibu, mungkin angka-angka ini seberapa besar sih sebenarnya angka liter-liter ini. Kalau Bapak dan Ibu mungkin punya air galon ya, mineral galon di rumah, kalau kita hitung, saya sudah coba hitung Bapak dan Ibu, ternyata berapa banyak dipompakan oleh jantung kita per harinya, kurang lebih 378 sampai 454 galon mineral yang biasa ada di rumah. Karena 1 galon itu kurang lebih isinya 19 liter air. Ini Masya Allah. Ini salah satu nikmat dari yang diberikan Allah kepada kita dan kita sama sekali tidak menyadarinya. Dan jika seandainya jantung berhenti bekerja beberapa detik saja, maka kita akan langsung merasakan dampak yang sangat signifikan, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Kemudian kita kemudian mengenal bagaimana penyakit jantung itu sebenarnya apa sih gitu ya. Karena kalau kita tanyakan ke pasien-pasien, kadang mereka berkata, iya saya menderita penyakit jantung. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ada klasifikasi atau pembagian dari penyakit jantung. Mungkin kalau yang bergabung via Zoom atau Facebook mungkin bisa melihat slide presentasi saya agar lebih paham. Tapi di sini saya jelaskan aja bahwa penyakit jantung tersebut ada dua Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah penyakit jantung bawaan dan yang kedua adalah penyakit jantung yang didapat. Yang bawaan ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ini adalah penyakit jantung yang terjadi sejak penciptaannya di dalam rahim ibu kita. Jadi ketika di rahim oleh sebab bermacam-macam ya, qadarullah ternyata jantung si anak tidak terbentuk secara semestinya. Mungkin ada pembatas-pembatas jantung atau kita bilang sebagai septalnya yang tidak menutup dengan sempurna, atau mungkin ada organ yang harusnya sudah hilang tapi masih ada ketika lahir, ataupun organ-organ yang tidak berada di posisi yang seharusnya. Ini ada Bapak dan Ibu ya, ketika dia lahir ada yang langsung diketahui, ada yang tidak. Bagaimana yang penyakit jantung yang didapat? Yang tadi bawaannya Bapak Ibu, berarti dari lahir, berarti sudah ada penyakit jantungnya. Bagaimana dengan penyakit jantung yang didapat? Ini adalah penyakit jantung yang seseorang ketika lahir dalam keadaan alhamdulillah sehat, dalam perjalanan hidupnya sehat, jantungnya tidak ada masalah, sampai suatu ketika jantungnya mengalami masalah, artinya mendapati penyakit. Inilah penyakit jantung didapat seperti penyakit jantung koroner, penyakit gangguan irama jantung, kelep jantung, hipertensi, dan gagal jantung. Di antara ciri Bapak dan Ibu yang tadi penyakit jantung bawaan, yang di sini ada dua Bu, ada yang penyakit yang biru namanya, ada yang tidak biru, cyanosis dan acyanosis. Ya, mungkin kalau ada adik dari kedokteran yang hari ini mendengarkan DFM ya, mungkin tahu ya, cyanosis itu artinya biru karena kekurangan oksigen. Biasanya anak ketika dia menangis, ketika dia lahir begitu, kemudian tak lama setelah itu kita menyusuinya sebentar, tidak bisa lama, terus nangis, terus biru, ya, tampak biru di bibir, di ujung jari, di ujung kaki biru. Ini petanda bahwa ada kelainan di jantung. Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini, saya sarankan untuk kontrol ke dokter, ya, nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Dan contohnya seperti yang kalau bisa melihat Bapak dan Ibu ya di slide saya, bahwa di sini ada contoh yang disebut dengan bahwa di sini septal defect, di mana adanya penutupan yang tidak sempurna antara ruang jantung kiri dan kanan, sehingga ada aliran yang harusnya tidak tercampur kemudian tercampur ya. Dan ini juga penyakit jantung yang didapat yang tadi ya, biasanya mengenai orang-orang dewasa muda sampai dewasa tua begitu. Biasanya salah satu gejala khasnya adalah nyeri dada khas jantung ya. Ingat ya Bapak dan Ibu, tidak semua nyeri dada adalah disebabkan oleh jantung, tetapi ada penyakit jantung yang gejalanya nyeri dada ya, seperti penyakit jantung koroner. Nanti akan insya Allah kita bahas. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendeteksi penyakit jantung? Yang pertama Bapak dan Ibu, kita kenali gejalanya ya, gejala penyakit jantung yang umum. Di sini yang saya jelaskan adalah penyakit jantung yang didapat. Yang pertama ada keluhan seperti nyeri dada, kadang nyeri ulu hati. Nah, ya. Kemudian ada sesak nafas, berdebar-debar, pusing, sinkop. Sinkop itu pingsan yang sesaat ataupun bengkak pada kedua tungkainya. Nah, ingat Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu atau di antara gejala penyakit jantung. Akan tetapi bukan pasti penyakit jantung. Jangan sampai nanti setelah dijelaskan malah timbul kecemasan yang berlebihan, bukan.
Maksudnya di sini ada keluhannya, nanti saya jelaskan detailnya Bapak dan Ibu. Jika memang memiliki gejala-gejala tersebut, ada baiknya dilakukan check up, ya. Yang pertama, keluhan nyeri dada. Kita bahas penyakit jantung koroner. Nyeri dada khas untuk jantung, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, ciri khasnya, ini sesuai dengan textbook namanya ya. Yang pertama, terasa nyeri dada saat aktivitas atau emosional. Nah, ini contohnya sering pasien-pasien yang datang ke kami, dokter jantung, mengeluhkan, dok, biasanya saya nggak ada masalah bekerja, sekarang kok ngangkat barang sedikit kok rasanya dadanya sakit ya dok ya gitu. Kalau kemudian atau saya kalau lagi marah dada saya sakit dok. Atau kadang mohon maaf aktivitas dalam keluarga dengan suami dan istri begitu ternyata dadanya sakit dan nggak sanggup untuk melanjutkan ya. Ini saat nyeri dadanya justru saat aktivitas, sehingga ketika nyeri dada tersebut dirasakan justru pada saat istirahat, misalnya istirahat kok nyeri-nyeri ya gitu ya, santai-santai kok nyeri-nyeri. Nah, jadi itu biasanya sih otot atau sendi saja. Maksudnya otot dadanya, jantung nyerinya pada saat aktivitas. Nyeri tersebut istirahat. Jadi ketika seorang sakit dada, kemudian terasa berkurang. Yang ketiga, nyeri tersebut dirasakan di dada tengah atau kiri, ya, bukan di kanan. Kalau di kanan, kemungkinan penyakit atau di kiri. Dan hal lagi biasanya tidak bisa ditunjuk dengan jari Bapak dan Ibu, ya. Kalau nyerinya itu area, artinya tersebut dengan telapak tangannya megang dada kiri tengah gitu. Dia tidak bisa mendeskripsikan di area bagian mana nyeri dada dirasakannya. Jadi bisa di tengah atau di kiri. Tidak bisa ditunjuk dengan jari. Jadi dia ketika Bu bisa ditunjuk dengan jari nggak nyerinya? Oh bisa dok di sini. Saya di bawah dada kiri. Ini ya, ya ditekan sakit nggak Bu? Ya dok sakit. Oke, coba Ibu miring ke kiri atau Bapak miring ke kiri atau angkat tangannya, dok makin sakit. Nah itu kemungkinan bukan jantung, ya. Jadi tidak semuanya nyeri dada karena jantung Bapak dan Ibu, ya. Jadi ketika tiga gejala yang tadi kita konversikan ke probabilitas scoring namanya, jika 3 dari 3 yang tadi itu ada, maka ada kemungkinan besar penyakit jantung koroner dan butuh check up. Tapi jika hanya 1, ya itu kemungkinan bukan. Atau 2 dari 3 masih ya curiga, ya tapi belum pastilah, ya. Tapi masih butuh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian keluhan yang kedua untuk penyakit jantung atau penyakit di bidang jantung adalah sesak nafas Bapak dan Ibu. Sesak nafas ini spektrumnya luas sekali tentunya, karena tidak semua sesak nafas karena penyakit jantung, oleh penyebab lain seperti asma, ya, penyakit paru obstruktif kronik yang sering mengenai para perokok, kemudian bahkan kita penderita penyakit lambung, ya, MAF atau dispepsia pun kadang sering akan sesak nafas. Tapi sesak nafas yang bagaimana yang khas untuk penyakit jantung, ada beberapa ciri khasnya. Yang pertama, sesak tersebut dirasakan pada saat aktivitas, ya. Sesak pada saat aktivitas. Artinya ketika dia beraktivitas agak berat, kalau bapak-bapak kita yang bertani biasanya nggak ada masalah. Sekarang aktivitas sedikit kok lah jariah rasanya dok. Nah, katanya gitu, lah latih rasanya, lah jariah, lah capek gitu ya. Sudah tekor nafasnya, biasanya nggak kayak gini dok. Saya biasanya biasa kok seperti ini, kok sekarang rasanya nggak kuat gitu, nafasnya sesak ya. Yang kedua, sesak tersebut yang cukup khas adalah sesak pada saat terlentang. Jadi ketika terlentang tanpa bantal atau satu bantal nggak bisa lama-lama, dia sesak tuh biasanya, ya. Sehingga kemudian dia kadang tidurnya itu sambil duduk, gitu, duduk meluk bantal seperti itu. Karena dia kalau terlentang dia sesak, ya. Ini hubungannya dengan bendungan paru-paru. Yang terakhir yang cukup khas adalah sering terbangun pada malam hari karena sesak nafas. Misalnya lagi anak tidur, tiba-tiba bangun, dia merasa kehilangan nafasnya, ya. Kemudian nafas lagi, tidur lagi, kebangun lagi. Ini cukup khas. Dan juga gejala lain yang cukup khas pada gagal jantung adanya bengkak pada kedua kaki, bengkak pada kedua tungkai. Nah, jika ada bengkak seperti ini, kemudian ada gejala sesak seperti yang tadi dijelaskan, ini ada baiknya Bapak dan Ibu atau siapapun anggota keluarganya dibawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Insya Allah ada obatnya.
Gejala ketiga yang cukup khas adalah berdebar-debar. Ini adalah namanya palpitasi, Bapak dan Ibu. Mungkin beberapa 2 minggu yang lalu pernah dibawa materinya, bahwa tidak semua berdebar-debar itu merupakan suatu kelainan, ya. Bisa jadi merupakan suatu hal yang normal, hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi kapan kita waspada terhadap gejala berdebar-debar tersebut? Jika yang pertama terasa lama dan cepat dan teratur. Maksudnya berdebar itu sangat cepat rasanya, lama sekali, mungkin sampai 20 menit, tapi nggak berhenti gitu, ya. Kemudian jika kita disertai dengan keluhan lain, seperti ada pusing, ada mual, muntah, atau berdebar ya, atau rasa mau pingsan, atau sesak nafas yang berat, maka ini butuh pemeriksaan lebih lanjut. Tapi secara umum, kalau Bapak dan Ibu merasa berdebar, itu hal yang wajar. Misalnya ketika lelah, ketika setelah minum kopi atau mengandung kafein, ketika kecapean seharian bekerja, tidur, rasanya jantungnya berdebar, itu hal yang masih wajar insya Allah. Ya. Oke. Selanjutnya, kita harus mengenali faktor risiko penyakit jantung yang kita miliki, Bapak dan Ibu semua. Ya. Di sini, di gambar, di monitor, mungkin kalau bisa melihat bahwa ini disebut dengan kardiovaskular continuum, maksudnya perjalanan penyakit jantung. Penyakit jantung didapat ya, seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan sebagainya. Bahwa semua penyakit jantung yang tadi dijelaskan, khususnya penyakit jantung koroner, itu dimulai dengan faktor risiko. Jadi tidak mendadak muncul seperti itu. Memang serangan jantung ya, sebagai salah satu bagian dari penyakit jantung koroner, timbulnya mendadak. Tetapi proses penyakitnya Bapak Ibu ini berlangsung secara bertahap, dekade, bukan 1-2 hari atau 1-2 bulan, bukan, tapi tahunan. Di antara faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang mengalami penyakit jantung koroner di kemudian hari dan penyakit jantung lainnya, ini saya sebutkan. Yang pertama seperti penyakit diabetes, kolesterol yang tinggi, hipertensi, dan merokok. Ini adalah di antara faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang berisiko memiliki penyakit jantung koroner. Tetapi khusus dengan penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, catatannya ada, jika ini dikendalikan, ya biasanya kalau diabetes artinya minum obat rutin, ya, atau pakai obat-obat insulin. Kalau hipertensi artinya minum obat rutin, kemudian olahraga rutin yang sehat, ya. Jika ini terkendali, insya Allah ini tidak resiko untuk mengalami penyakit jantung di kemudian hari kecil. Ya, tapi kalau misalnya ini dibiarkan, oh nggak apa-apa, nggak ada terasa apa-apa, ini saya gula, saya hipertensi, udah biar aja lah begitu. Ini resikonya memang bukan saat itu, tetapi proses perjalanan 10 tahun, 20 tahun kemudian mulai mengalami kerusakan di pembuluh darahnya karena tensi yang tinggi atau gula yang tinggi. Ini merusak pembuluh darah. Tetapi berbeda dengan satu faktor risiko, yaitu merokok, Bapak dan Ibu. Merokok adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi, yang bisa langsung dihilangkan. Stop segera. Pasien-pasien saya pribadi, mungkin kalau saya presentasikan 80-90% laki-lakinya perokok. Terakhir saya rawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, ada seorang wanita yang dirawat dengan serangan jantung yang berat, namanya STEMI. Wanita masih menstruasi ya. Wanita itu diciptakan Allah mempunyai kelebihan Bapak dan Ibu. Selama masih menstruasi, hormon estrogennya tinggi, pembuluh darahnya masih mulus ya. Juga untuk wanita-wanita yang mempunyai mungkin mereka yang kehamilannya sering seperti itu, hormon-hormonnya akan tinggi, estrogennya ini juga menjaga pembuluh darahnya. Ya, selama masih menstruasi itu pembuluh darahnya rata-rata masih bagus, tetapi ini masih muda, kemudian masih menstruasi dan serangan jantung. Apa yang terjadi? Ini saya tanya, Ibu merokok ya? Iya katanya. Ya, ini salah satu buruknya merokok. Begitu juga dengan, apalagi dengan laki-laki, bapak-bapak yang dari umur 30 ke atas sudah berisiko menderita penyakit jantung koroner. Ya, jika kita merokok saat ini, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu, terutama bapak-bapak kita sebagai orang yang bekerja, kita sudah berkeluarga, ya, dan kami pun sebagai terjantung sudah melihat subhanallah ya bermacam-macam kasus tidak mengenal usia, ada yang meninggal di umur 30-an, anaknya masih kecil-kecil di luar ruangan cath lab kami tindakan, tidak tertolong meninggal, itu ada Bapak dan Ibu, dan itu nyata di hadapan kami, Bapak dan Ibu semua. Masih kecil anaknya, suami istrinya juga sendirian seperti itu.
Ini terjadi benar, dan itu banyak terjadi pada yang merokok. Memang semua atas takdir Allah, tetapi kita pun sebagai seorang muslim tentu yakin dan percaya bahwa kita pun dituntut dan diminta dan wajib untuk ikhtiar, dan kita pun diminta untuk menjauhi hal-hal yang membawa keburukan bagi diri kita dan orang lain. Ya, jadi kalau bisa per hari ini Bapak Ibu yang merokok langsung berhenti merokok, karena efek rokok berhilang berapa lama coba? Bukan 1-2 hari, Bu. Jika Anda merokok saat ini, efeknya itu, dan baru kita bilang mantan perokok setelah 10 tahun berhenti merokok. Subhanallah, ini lama ya, efek rokok itu lama, tidak hal yang mudah ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ya, dikendalikan ya. Di antara yang lain yang meningkatkan risiko penyakit jantung adalah adanya stres kronik, depresi, dan sosial isolasi. Jadi ini mungkin hubungannya nanti dengan Dr. John ya, yang materi juga rutin dia berikan di DI, bahwa penyakit orang-orang yang depresi, yang mempunyai tidak baik sosialisasinya, ya stres yang berlebihan, ini juga berisiko untuk mengalami penyakit jantung di kemudian hari. Jadi kita harus seimbang kehidupan kita ya dalam bermasyarakat. Ya, jadi tadi apa? Kenali faktor risiko Anda. Ya, faktor risiko saya sebutkan. Yang pertama usia tua, laki-laki, menopause, adanya riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung. Ya, mungkin ada orang tua laki-laki yang meninggal di bawah 55 tahun atau memiliki penyakit jantung pada waktu kurang dari 55 tahun, atau ibu kita ternyata menderita penyakit jantung kurang dari 65 tahun, maka ini disebut risiko genetik. Ya, jadi yang 4 tadi itu merupakan faktor risiko yang tidak bisa ubah-ubah. Usia, jenis kelamin laki-laki lebih berisiko dari wanita, menopause, dan riwayat keluarga. Akan tetapi kita bermainnya di faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Yang pertama merokok, yang kedua stres, kemudian yang ketiga diabetes, yang keempat hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan terakhir adalah kolesterol yang tinggi. Ini adalah faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Nah, ini pentingnya check up ya Bapak dan Ibu, ini pentingnya kita melakukan check up. Kita lihat apakah kita memiliki diabetes, kemudian hipertensi atau kolesterol. Jika ada, tidak apa-apa, diketahui lebih dini lebih baik, dan kemudian kita kendalikan. Ya, baik. Kita bahas sedikit tadi sudah mengenai rokok. Ya, rokok itu jangan lupa Bapak dan Ibu ini. Yang pertama, stop merokok. Tips yang pertama untuk menjaga kesehatan jantung adalah stop merokok. Merokok itu ingat Bapak dan Ibu ada aktif dan pasif. Aktif artinya orang yang merokok langsung. Pasif adalah orang yang terkena asap rokok dari merokok. Ini sama-sama berbahaya. Bahkan dikatakan dari beberapa penelitian, perokok pasif ternyata memiliki risiko yang lebih besar lagi. Misalnya ada seorang suami istri, suaminya merokok, istrinya kena asap rokok, maka istrinya berisiko untuk menderita penyakit jantung di kemudian hari. Tidak itu aja, yang ada kasus-kasus yang terjadi seperti kanker paru-paru dari istri dari suami perokok. Ini benar terjadi adanya. Mungkin di sini kita bisa melihat ya gambaran bagaimana paru-paru yang normal dan ini paru-paru yang penyakit. Ini sudah compang-camping ya, sudah rusak sekali. Makanya di usia tua perokok yang kronik yang berat mengalami penyakit paru obstruktif kronik. Artinya parunya sudah sangat rusak sehingga sesak nafas yang tidak pernah hilang. Selain itu, rokok juga meningkatkan risiko penyakit lain Bapak dan Ibu, stroke, kanker tenggorokan, ya serangan jantung, kemudian gangguan pada pembuluh darah, dan bahkan gangguan kesehatan pada bayi yang ada di rumah. Ya, juga pada kesempatan ini saya juga memberitahu Bapak-bapak yang merokok bahwa rokok tersebut tidak terbatas kepada asap rokok yang dihembuskan keluar, tetapi dia juga disebut juga sekarang third hand smoker. Maksudnya apa? Bahwa partikel asap rokok itu menempel di baju kita dan di kulit kita. Kalau kita punya contohlah bayi di rumah, kemudian kita pulang dari bekerja langsung gendong dengan bayi kita masih memakai pakaian bekas kita merokok tadi, ya belum mandi, maka bayi kita tersebut akan menghisap partikel-partikel rokok dan dia bisa berisiko untuk mengalami pneumonia atau infeksi paru kemudian harinya. Begitu juga asap rokok yang menempel di tempat duduk, di tempat tidur, ini semua bisa menyebabkan penyakit bagi siapapun yang kontak dengan benda-benda tersebut. Ini yang paling berbahaya adalah pada anak-anak, karena anak-anak tersebut
paru-parunya kecil ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada masalah langsung terasa dampaknya. Ya biasanya asma ya, contohnya asma. Inilah beberapa penelitian bagaimana rokok secara kedokteran sudah tidak diragukan lagi, bagaimana rokok menyebabkan penyakit jantung dan berbagai penyakit yang sangat banyak, diantaranya kanker paru. Dan penelitian menunjukkan bahwa pada kanker paru, ya ternyata para perokok, ini berdasarkan keilmuan ya Bapak dan Ibu, dengan statistik penelitian, 15 sampai 30 kali berisiko menderita kanker paru dibandingkan yang tidak merokok. Sementara dari 19.325 orang yang dilakukan penelitian mengenai serangan jantung akut, 46%-nya adalah perokok dan 27,4%-nya mantan perokok. Jadi kalau di total yang merokok adalah sekitar 60-an persen dari 19.000-an orang yang mengalami serangan jantung adalah perokok. Dan hanya 30,2% saja yang bukan merokok yang mengalami serangan jantung. Mungkin 30% ini menderita hipertensi, diabetes, riwayat keluarga yang tidak terkontrol. Ya, tapi dia tidak merokok. Ini menunjukkan bagaimana bahayanya rokok bagi kesehatan Anda. Begitu juga dengan penyakit paru obstruktif kronik. Ditemukan bahwa hampir 60%-nya dari 14.619 orang yang diteliti yang mengalami penyakit PPOK ini ternyata adalah seorang perokok, dan hanya 34,2%-nya bukan perokok. Dari 34,2% yang PPOK ini, yang bukan perokok ini rata-rata ada wanita, ya, yang bukan perokok, dan 6,4%-nya adalah laki-laki. Tips yang kedua, Bapak dan Ibu, kontrol tekanan darah. Kontrol tekanan darah ini penting, kita mengukur tekanan darah kita dan mengendalikannya. Targetnya berapa untuk kita, khusus untuk kita yang menderita penyakit diabetes mellitus, ini lebih rendah ya. Kalau bisa tekanan darahnya di bawah 140/90 mm air raksa. 130/80 mm air raksa, agak lebih rendah. Sementara yang tidak menderita diabetes di bawah 140/90 mm air raksa. Ya, jadi kalau kita sudah umur 35 ke atas, 40 ke atas, kita sebaiknya mengukur tekanan darah secara rutin, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, kita mengontrol berat badan. Ya, kelebihan berat badan memang berhubungan dengan berbagai macam penyakit kronik. Ini juga sudah dibuktikan dengan berbagai macam literatur yang ada. Yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu, selain berat badan, kita penting mengukur lingkar pinggang. Ya, kalau kita punya penggaris, ya pengukur kain ya, mungkin kita bisa mengukur lingkar pinggang kita berapa, lingkar perut, maaf, perut kita ukur berapa. Karena ternyata ada hubungannya antara semakin besar lingkar perut seseorang, maka risiko penyakit jantung di kemudian hari semakin tinggi. Karena ini hubungannya dengan penumpukan lemak visceral ya, lemak di perut. Ini tidak baik buat kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di mana direkomendasikan untuk laki-laki yang terbaik adalah lingkar pinggangnya kurang dari 102 cm dan wanita kurang dari 89 cm ya. Dan kebanyakan dari kita mungkin besar perutnya. Jadi ya kita harus berjuang ya agar mencapai lingkar perut atau pinggang yang ideal ini Bapak dan Ibu. Kemudian juga di antara patokannya kita bisa mengukur body mass index atau BMI. Caranya bagaimana? Berat badan kita berapa dan kilogram kita bagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya nanti ada rumusnya, bisa di Google aja ya, BMI bagaimana cara penghitungannya. Dan direkomendasikan adalah 18,5 sampai 24,9 kg per meter kuadrat. Ya, oke, kita atur berat badan khususnya lingkar pinggang atau perut. Kemudian yang keempat, khusus untuk Bapak dan Ibu yang menderita diabetes, ini harus ekstra perhatian dengan kadar gulanya walaupun tanpa gejala. Jadi Bapak dan Ibu sebaiknya mengontrol berapa kadar gula darahnya setidaknya per bulan. Sekali sebulan kontrol ya. Di antara yang bisa patokan gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan yang paling baik diantaranya memeriksa HbA1c. Laboratorium namanya HbA1c kurang dari 7%. Ya, kontrol diabetes. Kemudian tentunya yang kelima, kontrol kadar kolesterol. Kontrol kadar kolesterol tubuh. Kalau misalnya kita sudah di atas 35, apalagi kita etnisnya Minang ya,
Minang, ya kita suka sekali makan yang gazebo, apalagi banyak ya. Yang lain lah, yang berlemak-lemak itu kayaknya sudah dari kecil kita makan ya. Saya pun suka Bapak dan Ibu. Ya, ini makanan kesukaan kita, tapi ya sayangnya kadar kolesterolnya di beberapa jenis makanan khas orang Minang itu cukup tinggi kadar kolesterolnya. Ya, Bapak dan Ibu. Ini perlu kita perhatikan. Dan khusus kita terutama orang Sumatera Barat, Bapak dan Ibu, memang angka penyakit jantungnya agak tinggi. Ya, salah satunya rumah sakit pusat jantung yang ada di Indonesia adalah rumah sakit jantung harapan kita. Itu pasiennya banyak orang kita. Dokternya orang kita, profesornya orang awak dulu. Dia artinya rumah sakit harapan itu kata orang ya, karena rumah sakit awak gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang tidak perlu jauh-jauh ke harapan kita, insya Allah di rumah sakit ada di Padang, seperti rumah sakit Jamil, pusat jantung kita, dan rumah sakit yang lain sudah banyak rute jantungnya insya Allah ya. Jadi pada kolesterol yang targetnya adalah Bapak dan Ibu, itu sebenarnya boleh kalau misalnya Bapak dan Ibu cek kolesterol mandiri ya di klinik atau di rumah, itu namanya total kolesterol saja ya, kalau bisa di bawah 200. Tetapi yang terbaik adalah memeriksa kolesterol yang disebut dengan LDL, low density lipoprotein. Low density lipoprotein. Ini buat adik-adik mahasiswa kedokteran yang mendengarkan ini juga, targetnya adalah di bawah 100 mg per desiliter. Ya, semakin rendah semakin baik. Karena ini adalah kolesterol yang jahat. Karena ada kolesterol yang baik Bapak Ibu, namanya HDL. Ya, kalau yang biasa kontrol tahu tuh ini HDL, ini LDL. HDL itu yang baik, LDL itu yang buruk. Nah, ya, target kita LDL kalau bisa rendah, HDL tinggi, ya. Oke. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang tips selanjutnya yang sudah menderita penyakit jantung, kemudian apalagi sudah pasang cincin jantung atau stenting, ya, ini sangat diingatkan lagi untuk rutin minum obat tertentu, diantaranya obat pengencer darah seperti aspirin. Ya, ini berguna untuk mencegah penyempitan atau sumbatan lanjutan atau juga mencegah serangan jantung di kemudian hari. Jadi konsumsi obat-obat jantungnya secara rutin. Yang ketujuh, kita jaga kesehatan jantung kita dengan merutinkan aktivitas fisik. Ya, kalau bisa adalah 30 menit per harinya kita jalan pagi, sepeda santai boleh, tapi 30 menit per rutin. Yang kedelapan, kita hindari stres yang berlebihan. Kenapa, Bapak dan Ibu? Stres ini mempengaruhi tubuh kita secara keseluruhan, meningkatkan tekanan darah, bisa meningkatkan gula darah, ya, meningkatkan kerja jantung. Ini perlu kita kelola dengan baik. Ini banyak pasien-pasien yang datang ke saya, kadang curhat saja ya, curhat masalah keluarga, masalah anak, masalah dengan pasangannya, dan beliau kaderullah juga menderita penyakit jantung, dan ini memperburuk kondisi jantungnya. Dan ya juga diantaranya mungkin pada kesempatan ini karena saya yang sebagai dokter yang setiap hari bertemu dengan ibu-ibu yang berobat ke saya, diantara yang dicurhatkan oleh ibu-ibu adalah tentang anak-anaknya, Bapak dan Ibu semua. Di antaranya ada yang cerita bahwa anaknya ada 7, ya, tapi untuk mengantarkan beliau untuk berobat ke dokter saja tidak ada yang bisa. Bahkan anaknya ada yang bilang, udah ibu naik moda transportasi online saja seperti itu. Memang sebenarnya tujuannya berobat, ternyata bagi sebagian ibu mungkin beliau berkata tidak masalah, ternyata di depan dokter beliau menangis begitu. Itu kenyataan Bapak dan Ibu. Seorang ibu yang menangis karena tidak dipedulikan oleh anaknya. Ini subhanallah. Ini kalau kita punya orang tua saat ini, kita berpesan jika ada waktu dan sempatkanlah waktu kita mungkin sekali sebulan untuk mengantarkan beliau berobat ke dokter. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan saya juga melihat ibu-ibu yang bapak-bapak yang berobat ditemani anaknya, mereka lebih baik hasilnya dan lebih terkontrol gitu. Karena ini sangat mensupport kondisi mereka ketika mereka sakit. Dan tentunya yang terakhir, kita sebagai seorang muslim, kita ibadah kita merupakan keseimbangan bagi tubuh kita dan jiwa kita, Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kita menjaga diri kita dan juga menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat, tentunya hal ini mempengaruhi kepada kualitas kesehatan tubuh kita. Ini tentu para ustadz kita, para guru kita sudah sering mengajarkan bagaimana pengaruh amal soleh terhadap kesehatan tubuh kita. Tentu beliau lebih
qualified untuk menjelaskannya. Dan di antara hal yang lain yang mungkin perlu dipertimbangkan juga adalah ketika Bapak dan Ibu memiliki gejala ya seperti yang dijelaskan tadi atau ragu dengan kondisi kesehatannya, tidak ada salahnya Bapak dan Ibu kontrol ya untuk MCU setidaknya sekali setahun untuk pemeriksaan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di antara yang dianjurkan adalah pemeriksaan USG jantung, EKG dan treadmill test untuk mengetahui performa dari jantung kita ya. Oke, mungkin itu untuk yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada sedikit diskusi, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Bobby Arfan Anwar SPJP yang telah memberikan materi pagi hari ini sahabat muslim tentang mengenali jantung dan cara menjaga kesehatannya. Nah, bagi sahabat muslim yang ingin bertanya atau menelpon langsung bisa menghubungi kita di 0811 6656 876. Ini ada pesan masuk nih dokter. Kita bacakan, saya seorang pemuda usia 25 tahun. Saya tidak perokok dan juga tidak menderita diabetes. Tapi saya suka makan makanan yang berminyak dan makanan cepat saji. Dan tidak ada pantangan terhadap makanan. Namun saya sering merasa dada nyeri ketika santai atau ketika duduk dan itu sangat tidak nyaman. Apakah makanan juga bisa menyebabkan risiko penyakit jantung di usia saya yang padahal baru 25 tahun? Terima kasih dokter. Baik, barakallahu fiik. Jika usianya saat ini masih 25 tahun, insya Allah masih memiliki risiko yang rendah untuk mengalami penyakit jantung, terutama dalam ini penyakit jantung koroner. Secara keilmuan kedokteran, usia yang berisiko adalah di atas 30, khususnya di atas 35 tahun. Itu pun jika memiliki faktor risiko seperti yang merokok, diabetes, dan hipertensi. Dan kasus seperti yang dijelaskan tadi, saya rasa tidak perlu terlalu khawatir ya, apalagi ini istilahnya dalam tanda kutip bersih ya, tidak merokok, kemudian gaya hidupnya mudah-mudahan bagus ya, nyeri dadanya juga tidak khas. Insya Allah ini bukan penyakit jantung koroner dalam hal ini. Kalau masalah makanan itu bisa mempengaruhi kesehatan, terutama kesehatan jantung, tapi dampaknya memang tidak langsung terasa. Artinya kebiasaan pola makan kita itu dampaknya terasanya memang di atas umur 30 tahun ke atas, 35 tahun ke atas lah. Tapi kalau masih muda biasanya tidak. Apalagi kalau makan makanannya tersebut memang kayak lemak jenuh ya, seperti makanan yang digoreng dengan minyak yang sama terus menerus, itu lemaknya sudah jenuh dan itu tinggi dengan kolesterol. Dia dampaknya bukan terasa pada saat ini, tetapi nanti mungkin sekitar 10 tahun atau 20 tahun ke depan jika dikonsumsi secara terus menerus. Jadi kalau misalnya sekarang kita makan makanan yang tanda kutip kurang sehat, selama halal ya tentunya, itu silakan saja sebenarnya makan goreng-gorengan, tetapi jangan berlebihan dan jangan terlalu rutin. Dan diimbangi juga dengan makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Insya Allah dengan ini sebagai ikhtiar kita terhindar dari berbagai macam penyakit jantung di kemudian harinya. Demikian. Ya, terima kasih dokter yang telah menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Dan kita minta kepada dokter untuk memberikan kesimpulan atau nasihat-nasihat sebelum kita tutup. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit jantung merupakan penyakit yang jantung yang didapat merupakan penyakit yang terjadi secara umum disebabkan oleh kebiasaan dari kehidupan kita. Dan kita sebagai seorang muslim tentu kita berusaha untuk menjaga diri kita dari penyakit jantung yang didapat ini. Di antara caranya Bapak dan Ibu semua adalah mengendalikan faktor-faktor risiko yang kita miliki dan menghindari atau menghilangkan faktor risiko yang bisa kita hilangkan segera seperti merokok. Dan juga yang penting Bapak dan Ibu adalah memeriksakan diri secara rutin untuk faktor-faktor risiko yang tadi seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dan kalaupun ini ada masalah, maka yang terbaik adalah mengendalikannya. Dan ketika kita memiliki gejala-gejala tertentu yang kita curigai penyakit jantung, ada baiknya kita memeriksakan diri ke dokter jantung, ya, atau dokter terdekat agar nanti dilakukan screening untuk memastikan kesehatan jantung kita.
Dan semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan ini merupakan bernilai ibadah jika kita niatkan karena Allah, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semua kita terhindar dari penyakit-penyakit ini dan tetap sehat sampai usia tua nantinya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama pemberian materi ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih, jazakallah khairan kita ucapkan kepada Bapak Dr. Bobi Arfan Anwar SPJP yang telah memberikan materi di pagi hari ini terkait kesehatan jantung ya sahabat muslim. Dan bagi sahabat muslim kita ingatkan ya, insyaallah kita rutin dalam program Pojok Sehat bersama dengan Dr. Bobi Arfan Anwar setiap hari Kamis pukul 10 di 87,6 MHz Radio DFM. Nah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bapak Dokter yang telah memberikan materinya. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Nah, kita tutup sahabat muslim dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.